sebagai moderator ingin menjelaskan tentang pembukaan lahan tanpa dibakar. Oke, untuk memulai penjelasannya kita berikan waktu kepada pemateri. Ya, silakan untuk pemateri untuk menjelaskan kepada mereka tentang pembukaan lahan tanpa dibakar. Oke, terima kasih. Kami itu rata-rata masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar, meskipun sudah ada perundangan yang mengatur hal tersebut. 1999 tentang kehutanan, pasal 50 ayat 3 huruf D, setiap orang dilarang membakar hutan. Seperti parang. Jadi setiap cara membuka lahan ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kelebihan dari membuka lahan secara manual itu yang pertama hemat biaya karena hanya menggunakan parang. Kekurangannya itu mungkin lebih boros tenaga. Kemudian yang kedua ada pembersihan vegetasi secara mekanik. Lahan sasaran, kita lihat dulu karakteristik lahannya itu seperti apa. Pertama, lahan gambut atau bukan, atau lahan di pegunungan. Yang kedua, karakteristik penutupan lahan sasaran. Pada saat kita penutupan lahan sasaran, itu ada dua cara. Yang pertama, memakai alat berat, mekanisme berat seperti ekskavator, atau menggunakan alat seadanya seperti cangkul. Bisa digunakan yang ketiga itu digunakan ditumpuk dulu terlebih dahulu, dikumpulkan seperti itu, lalu menunggu untuk beberapa waktu. Sisa tebasan itu akan menjadi sisa-sisa bahan organik. Mekanis ringan, dan yang ketiga ada secara mekanis berat. Nah, di dalam beberapa metode tersebut, di sini kita akan melihat dampak. Yang pertama kita akan melihat dampak. Yang pertama itu membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Yang kedua membutuhkan waktu lebih banyak. Yang ketiga menghadapi kendala dalam pemindahan material tebasan yang berat. Nah, di sini yang kedua kita lihat di secara mekanis ringan. Kuantitas air yang tersedia di dalam tanah dengan melihat isi air di dalam tandon. Misalkan airnya itu rendah, dalam sentimeter rendah, berarti kualitas air yang tersedia itu sedikit. Tapi kalau air itu tinggi, berarti kemungkinan besar kuantitas air di dalam tanah itu juga besar. Maka ini juga bisa menunjang kualitas tumbuh kembangnya tanaman yang akan kita tanam nanti. Revegetasi, yang ketiga, risiko penurunan permukaan tanah lebih kecil atau tidak ada. Selanjutnya kami disambungkan. Lanjutkan kepada moderator. Perkenalkan, saya Isma Hakim Rahmat dari Kalimantan Timur. Tadi bisa diulangi kah yang tentang api tadi dari Hilman? Api. Yang pertama.